yanfa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya fi bayani ma, yang menerangkan tentang penjelasan sesuatu. Fi bayani ma, tentang penjelasan sesuatu. Yahrumu, yang haram. Apa istimaluhu, menggunakannya, menggunakan sesuatu. Minal awani, berupa wadah-wadah atau tempat. Wama, dan sesuatu ya juzu, yang boleh. Maksudnya suatu wadah atau tempat yang boleh. Ada tempat, ada wadah yang boleh teman-teman pakai, ada wadah atau tempat yang teman-teman nggak boleh pakai. Wabada'a, dan memulai musonif atau mu'allif pengarang kitab bil awali, dengan yang pertama, dengan yang awal, sama aja. Faqala, maka berkata beliau, berkata musonif mu'allif kitab, pengarang kitab, wala yajuzu, dan tidak boleh, fi ghairi daruratin, pada selain keadaan darurat. Seseorang itu nggak boleh selain dalam keadaan darurat. Lirojulin, baik bagi laki-laki, au imro'atin, atau perempuan. Apa yang nggak boleh? Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu. Min awanid dahabi, berupa wadah atau tempat yang terbuat dari emas. Wal fiddoti, dan juga perak. Jadi seseorang itu nggak boleh menggunakan satu wadah yang terbuat dari perak atau emas, ya. Baik laki-laki atau perempuan, ya. La fi aklin, tidak boleh untuk makan. Maksudnya wadah untuk makan. Ya, saking kayanya piringnya dari emas, gelas dari emas. Wala fi syarbin, tidak boleh juga untuk minum. Nggak boleh juga untuk minum. Wala ghairihima, dan tidak boleh juga selain keduanya. Maksudnya selain untuk makan, selain untuk minum. Nanti saya jelasin di belakang. Kita baca dulu. Wa kama yahrumu, dan sebagaimana haram pula apa istimalu, menggunakan sesuatu, zukiro, yang disebut. Yahrumu, haram juga apa ittihaduhu, menyimpannya. Jadi walaupun nggak dipakai, cuma disimpan, ya haram juga. Min ghairi istimalin, walaupun tanpa menggunakannya. Fil asohi, menurut qaul yang asoh. Asoh itu yang lebih benar, lebih kuat. Menurut pendapat atau qaul yang lebih kuat atau lebih asoh. Wa yahrumu aidon, dan haram memakai juga apa al-ina'u, wadah, jamaknya awani, ya, mufradnya ina. Kalau awani berarti wadah-wadah, tempat-tempat. Kalau ina berarti mufrad, wadah doang. Al-matliyu, yang disepuh. Nah, haram juga kita menggunakan wadah yang disepuh didahabin dengan emas. Piringnya biasa dari kaca, ya, beling, terus disepuh sama emas, ya, itu juga haram. Au fiddatin, atau perak, ya, cuma disepuh doang, ya sama. In hasula, jika terpisah. Minaftilai, dari sepuhan tersebut. Apa syai'un, sesuatu. Bi'ardihi, dengan cara dipanggang atau dibakar. Alan nari, di atas api atau di atas tungku perapian. Wa yajuzu, namun boleh apa istimalu ina'in, menggunakan atau memakai suatu wadah, ghairihima, selain keduanya. Tapi kalau pakai selain keduanya boleh. Maksudnya selain apa? Ai ghairi dhahabi, yakni selain wadah dari emas. Wal fiddati, dan dari perak. Kalau yang selain itu boleh. Minal awani, dari berbagai jenis wadah.
atau berbagai jenis tempat. Wayang rumu dan haram apa al-ina'u memakai wadah, al-mudabbabu yang ditambal. Kalau tadi disepuh ya nggak boleh. Begitu pula wadah yang ditambal bidobbati fiddatin dengan tambalan perak. Tapi yang tambalan perak itu kabirotin yang berukuran besar. Wadahnya aluminium ditambal sama perak dan tambalannya lebih besar. Urfan secara uruf itu adat ya, adat umumnya. Kecil besar itu relatif tergantung kita memandangnya. Lizinatin yang bertujuan sebagai hiasan. Lah gimana kalau tambalannya cuma seuprit? Apa itu seuprit? Kecil. Kalau tambalannya kecil maka nggak masalah, karena di sini yang tidak diperbolehkan adalah yang tambalan besar, dan itu pun kalau untuk zina. Zina itu adalah untuk hiasan. Maka fa'inkanan, namun jika adanya dia, maksudnya tambalan kabirotan yang besar, kalau adanya tambalan tadi yang besar itu lihajatin untuk keperluan, untuk sesuatu hajat, suatu kebutuhan, karena nggak ada lagi tambalan kecuali dengan tambalan tersebut, jaza maka boleh. Tapi ma'al karohati bersama hukum makruh, maksudnya boleh tapi makruh. Ausogirotin atau tambalannya kecil, urfan secara uruf, secara adat, secara umum. Lizinatin dengan tujuan hiasan, tambalannya kecil nggak gede, maka kurihat dimakruhkan juga. Makruh berarti nggak haram ya. Awi hajatin, namun jika karena hajat, kalau tambalannya itu karena hajat, fala tukrahu, maka tidak dimakruhkan. Jadi nggak dimakruhkan kalau untuk hajat, beda kalau untuk hiasan. Amma dobatul zahabi, dan adapun tambalan yang terbuat dari emas. Kalau tadi tambalannya terbuat dari perak, gimana kalau tambalannya terbuat dari emas? Fatahrumu, maka hukumnya haram mutlakon secara mutlak. Kama sohahahu, sebagaimana mensohehkan. Mensohehkan berarti menguatkan dengan benar ya, soheh. Sebagaimana mensohehkannya siapa? An-Nawawiyu, Imam An-Nawawi ya, karena hadisnya jelas ya, kata Nabi la talbasul hariro, janganlah kalian memakai pakaian sutra, wala dibaja, dan juga jangan kalian memakai pakaian jenis sutra, wala tashrobu. Nah kata Nabi juga nggak boleh kita minum ya fi aniyati dhahabi, dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak, wala takulu, dan juga jangan kalian makan fi sihafiha, dalam piring-piring atau mangkok-mangkok ya yang terbuat dari wadah emas dan perak. Fa'innaha, karena sesungguhnya barang-barang tersebut, maksudnya perak sama emas itu, lahum bagi mereka fit dunia, di dalam dunia, maksudnya untuk orang-orang kafir ya, walana, dan barang-barang tersebut, wadah-wadah tersebut, fil akhirah, untuk kita di akhirat. Nah di sini jadi hukum yang pertama ya, haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Secara khusus ya, secara khusus ini wadah piring makanan yang teman-teman pakai buat makan atau minum. Jadi kalau teman-teman punya baskom terbuat dari perak atau emas, haram. Teman-teman punya piring, punya gelas terbuat dari emas, terbuat dari perak, haram. Bahkan di sini disebutin tadi ya, wa kama yahrumu istimala ma dzukira, sebagaimana hukum haram penggunaannya, maka
Yahrumu haram juga ittikhaduhu menyimpannya min ghairi istimalin dengan tanpa menggunakan. Walaupun buat pajangan. Nah, barangkali teman-teman misalnya punya saudaranya kerja di Thailand misalnya gitu. Lah dia punya oleh-oleh piring atau punya oleh-oleh wadah gitu ya, gelas misalnya dan sebagainya yang terbuat dari emas atau perak. Nah, pas dia pulang teman-teman dikasih hadiah itu ya. Nah itu bukan cuman nggak boleh dipakai, bukan cuman haram digunakan, tapi juga disimpan. Nah timbul pertanyaan, kenapa kok kalau yang dipakai wajar, digunakan wajar haram, kenapa kok kalau disimpan juga haram? Nah kalau di kitab-kitab yang lebih mutawilah ya, yang lebih tebal lagi, lebih rinci, lebih panjang penjelasannya, itu dikatakan sebab ilatnya adalah ketika teman-teman tahan itu wadah, teman-teman tahan itu piring emas, piring perak, atau gelas emas, gelas perak dan sebagainya, itu teman-teman nanti suatu saat bakal make itu juga. Kalaupun teman-teman sekarang nggak make, mungkin nanti diwariskan, ya kan? Ya soalnya kan dari emas, dari perak. Ya, teman-teman bakal warisin itu ke anak atau warisin itu ke cucu. Nanti anak teman-teman, cucu teman-teman bilang, wah ini punya ibu gue nih, punya bapak gue nih, ini punya kakek nenek gue nih, warisan dulu. Nah pertanyaannya nanti anak cucu kita paham nggak? Tahu nggak masalah bahwa haram hukumnya menggunakan wadah emas dan perak? Kalau dia tahu haramnya wadah emas dan perak, maka dia nggak bakal make itu wadah emas perak. Tapi kalau dia nggak tahu, maka dia akan gunakan wadah emas perak tersebut untuk makan, untuk minum. Berhubung wadah tersebut sudah diwariskan sama kita, bapak ibunya, kakek neneknya. Nah makanya menyimpannya juga tetap dihukumi haram sebagaimana istimaluhu, sebagaimana ketika kita menggunakannya. Termasuk di dalamnya haram juga emas perak dalam bentuk apapun selain daripada untuk penggunaan wadah makan dan minum. Kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, kitab syarah dari Fathul Mu'in, itu diklasifikasi. Ada perhiasan, ada pajangan gitu ya. Kalau yang perhiasan, selama yang menggunakan wanita nggak masalah. Tapi kalau yang pajangan, itu mau perempuan mau laki-laki haram. Ya, bedain ya. Jadi kalau untuk perhiasan, misal perempuan pakai kalung emas, kalung perak, cincin emas, cincin perak, gelang emas, gelang perak, buat perempuan itu diperbolehkan. Bahkan ada beberapa ulama punya pendapat sunnah ya, untuk sebagai hiasan. Tapi kalau buat laki-laki haram mutlak. Kalau tujuannya untuk berhias ya. Ulama mengecualikan cuma satu, cincin perak. Jadi kalau gelang nggak boleh, kalung nggak boleh. Tapi kalau cincin, beberapa ulama mengecualikannya. Kenapa? Karena Nabi sendiri punya cincin perak. Satu cincin yang ada matanya, yang kedua cincin yang buat stempel. Zaman dulu pernah saya cerita ya, stempelnya Kanjeng Nabi itu ya cincin. Jadi cincin ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu kalau Nabi ngirim surat, ya tentu bukan Nabi yang nulis, sahabat yang nulis. Misalnya dakwah gitu ya kepada satu raja. Katakan misalnya dulu yang masyhur Raja Kisra. Kisra itu salah satu raja Romawi. Diajak, didakwahin sama Nabi untuk masuk Islam. Maka di bawahnya tertanda tuh Nabi Muhammad. Bahasa kita sekarang tanda tangan lah. Nah itu di stempelnya pakai cincin. Oh zaman dulu belum ada stempel kayak zaman sekarang. Nah itu stempelnya itu cincin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cetok. Dan stempel itu dipakai sama Nabi Muhammad di jari beliau. Dan itu terus turun-temurun. Rasulullah wafat, ganti Sayyidina Abu Bakar yang pakai itu cincin. Ya, Abu Bakar meninggal, ganti sahabat Umar yang pakai. Sahabat Umar meninggal, diganti sahabat Utsman, dipakai sahabat Utsman. Sahabat Utsman meninggal, diganti Sayyidina Ali pakai. Sayyidina Ali meninggal, putra beliau Sayyidina Hasan pakai. Diganti Umar bin Abdul Aziz pakai. Sampai kemudian berganti dinasti Umayyah, Abbasiyah dan kemudian baru itu nggak pakai lagi stempel model cincin. Kita kembali, jadi Nabi sendiri menggunakan cincin yang terbuat dari perak. Makanya para ulama mengecualikan
khusus untuk cincin. Ya, jadi untuk cincin kalau terbuat dari perak nggak masalah. Nah, kalau buat laki-laki itu sunnah pakai cincin di jari kelingking. Jari kelingking dengan mata yang menghadap ke belakang. Jadi begini, kelihatan ya? Kelihatan loh, pakai ini bagus ya. Kelihatan ya? Jadi pakainya bukan begini. Ya, sunnah menggunakan di jari kelingking atau di jari manis. Ya, ini saya pakai cincin dulu biar teman-teman kelihatan. Atau di jari manis. Kalau kosong di jari manis bukan jari kelingking. Jadi kegedean. Kalau jari kelingking jatuh tuh. Ya kan? Kalau yang jari manis dulu saya masih pakai yang biasa tuh sama kami masih ada tuh. Yang cincin nikah ya. Oh, itu awet itu udah 13 tahun. Nah, sekarang karena kekecilan udah ada gemuk sekarang. Nah, ini pakai cincin ini juga boleh pengasih. Dikasih Mbak Oto. Nah, ini cincin ini kalau nggak muat atau kelonggaran di kelingking boleh ditaruh di jari manis. Dan ulama mengatakan makruh kalau ditaruh di jari tengah. Ya, bukan haram ya, makruh di jari tengah. Makruh itu ditinggalkan mendapat pahala. Kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau teman-teman mau ambil kesunahan, taruh di jari manis atau di jari kelingking. Dan bijinya ini, matanya ini menghadap ke belakang. Jadi begini. Ya, matanya bukan di atas ini, bukan di luar ya, tapi di dalam telapak tangan. Ini buat laki-laki. Selain di tengah, makruh juga berbilang, ta'addud. Berbilang itu maksudnya pakai 2, 3, 4. Ya, kelingking pakai, jari manis pakai, tengah pakai. Tapi itu berlaku sekali lagi buat laki-laki. Ya, buat laki-laki. Kalau buat perempuan nggak ada apa-apa. Jadi perempuan pakai semua nih. Wah, ya, udah kayak toko emas berjalan. Ya, kalau nunjuk sambil wah, sebenarnya ya, nggak apa-apa itu. Kalau buat perempuan nggak ada masalah. Makanya saya pisah-pisahin dulu ya. Ini kita lizina. Lizina itu bukan berzina, bukan. Maksudnya untuk hiasan. Kalau untuk hiasan, untuk laki-laki batasannya dia nggak boleh pakai emas, ingat ya. Dan hanya untuk cincin. Tapi kalau buat perempuan bebas. Mau perak, mau emas, mau cincinnya 1, 2, 3, 10, 11, nambah tangan jari, terserah itu. Nah, balik lagi. Jadi untuk cincin seperti itu. Nah, ini saya ungkap. Hati-hati nih. Saya sering nyampein, dulu juga saya sampein pas teman-teman belajar taklid. Hati-hati khususnya buat perempuan nanti kalau nikah. Laki-laki kalau ngelamar. Di bulan balik saya sampein, nggak bosen-bosen saya. Jangan ikut-ikutan gaya zaman sekarang. Ya, apa zaman sekarang? Lamaran tuker cincin. Cincinnya cincin apa? Cincin kayu. Cincin apa? Cincin emas. Ya kan? Wah, kita udah resmi ya, di belakang dikasih background. Ya kan? Kalau orang lamaran Mas Ade kan suka ikut. Kalau laki lamaran apa yang belakangnya? Backgroundnya tuh. Happy birthday to you apa? Apa? Married me gitu ya. Apalah segala macam lah, lamaran lah gitu kan. Marriage ya. Terus ada balon-balon ya kan. Nah, biasanya ada balon-balon terus foto deh yang laki-laki pakai cincin emas, perempuan pakai terus foto begini. Banyak nggak teman-teman? Hati-hati, itu gaya kayak gitu jangan, itu gaya orang barat. Ya. Apalagi yang makin laki-laki lagi kan. Dan sekarang laki-laki sama perempuannya mahram bukan? Bukan. Berarti dosa enggak? Dosa. Dan sekarang dari ngelamar aja udah dosa. Di mana mau nikahin berkah? Ya, hati-hati. Terus gimana? Nah, yang makein kalau bisa jangan kita. Terus yang makein siapa? Ibu kita. Kalau kita punya ibu udah meninggal, ya udah bude kita lah, bule, ya atau bibi, uak, yang perempuan pokoknya. Terus di sampingnya baru kita. Jangan kitanya yang masukin cincin ke perempuan. Nah, kitanya kan belum mahram ini, udah kita pegang, ya kan? Nah, jadi yang kita suruh orang tua kita, ibu kita. Nah, nanti kalau dipoto nggak apa-apa, nanti foto. Ya misalnya di backgroundnya ya, backgroundnya jangan gini yang buruk tua jelek. Backgroundnya itu tadi ya kayak ini, segala macam lah tekniknya. Nah, ini seandainya nih ibu kita ya, kalau orang tua kita masih hidup, nah ibu kita masangin nih calon istri kita pasangin gitu, nah kita di sini deh tuh, jadi depan gitu kan, foto deh. Atau pas udah dipasang perempuannya begini, ya kan biasanya kan begitu kan. Nah kita yang laki jangan,
Nah kan di sampingnya ibu kita, di sampingnya ibu kita juga, ya kan? Nah kitanya gini aja udah biasa, saya ikut kita begini, ngapain? Ya, jadi laki-laki itu melamar, ya kan? Laki-laki itu menghibah, yang dilamar siapa? Perempuan, ya kan? Bukan perempuan melamar laki-laki. Yang melamar siapa? Laki-laki, yang dilamar perempuan. Maka yang menunjukkan dia punya cincin perempuan. Laki-laki ngapain begini? Apa ya? Gak usah ikut-ikutan ya. Hati-hati loh, awas aja terus. Pokoknya sampai begitu saya nggak datang ke kawinannya. Dia orang itu nggak datang, gak usah. Awas ya, ini jauh-jauh hari nih bilangin. Jangan, ya udah ibu kita yang makein, ya, yang laki-laki nih, yang laki-laki ibunya misalnya Mas Andre, ibu Mas Andre udah ibu yang makein. Atau kalau ibu mungkin halangan sakit atau misalnya orang tua kita udah meninggal, udah bibi kita deh, wah kita, bude kita, tolong pakein, buat wakilin. Kita di sampingnya, foto jebret, alhamdulillah, baru capture ya kan, alhamdulillah sudah khitbah. Nah kalau yang begini, dua-duanya begini loh sekarang. Berarti mempertontonkan maksiat kan? Iya kan? Dan dengan bangganya dia. Iya kan? Itu kan salah. Salah nggak? Dosa nggak? Dengan bangganya dia mempertontonkan dosanya dia, kesalahannya dia. Berarti PA apa yang punya otak? Dua-dua. Iya kan? Saya sama istri saya kagak pakai cincin-cincinan. Ini nggak kebeli juga soalnya. Ya udah lamar aja mau kue gitu. Ya itu aja. Ya jadi hati-hati nih. Ya. Jadi kalau untuk perempuan tidak ada masalah. Ya kalau buat perempuan kagak ada masalah. Mau pakai cincin emas, cincin perak selama hiasan ya. Bukan wadah. Kalau wadah mutlak mau laki-laki mau perempuan kagak boleh. Cuma disimpan doang, tetap hukumnya juga tidak boleh. Jadi hati-hati ketika teman-teman misalnya barangkali gitu ya dapat hadiah dan sebagainya. Nah termasuk misalnya di dalamnya sendok. Kan sendok bukan buat wadah makan ya. Tapi sendok itu kan digunakan juga untuk makan. Berarti hukum sendok juga haram kalau terbuat dari emas. Sendok emas perak ya haram. Mau laki-laki mau perempuan. Ya kalau mau halal gampang. Kalau di kitab-kitab tebal disebutin bawa aja ke tukang patri. Ya betul, tukang ngelebur emas, tukang ngelebur perak, suruh jadiin kalung. Ya misalnya situ seandainya teman-teman dapat hadiah oleh-oleh gitu kan, teman-teman punya saudara pulang dari Korea masih piring emas, mangkok emas, ini bapak baik, mangkok emas, hadiah saya dari Korea oleh-oleh. Lah kan kita nggak boleh pakai. Udah datang aja ke peleburan, lebur jadi gelang, jadi kalung dan sebagainya, atau jual nih. Ya udah begitu. Kalau buat perempuan bisa nanti di lebur jadi kalung, jadi gelang, gitu ya, jadi cincin dan sebagainya. Kalau laki-laki kan nggak bisa. Dan nyimpennya kalau boleh juga haram. Gitu. Kecuali mangkoknya sama perempuan dijadiin kalung. Kalau mau halal gitu, jadi kalung pakai itu mangkok di sini. Kalung mangkok gitu. Nah itu kan masalah. Tapi kalau mangkok dipakai buat makan, buat dipajang ya haram. Mau laki-laki dan perempuan haram. Kecuali tadi kalungnya dipakein mangkok, mau buat gandul gitu. Nggak masalah. Ayo orang bilang mau gila gitu. Atau teman-teman punya sepeda terbuat batang besi dari emas ya haram. Saking kahyanya ya kan, saking kayanya batang businya dari. Nah kalau jam gimana? Kalau jam kan jam ada tuh, kalau yang jam Rolex misalnya gitu ya. Nah itu gelangnya itu dari emas. Berarti kan dia dipakai ya untuk lizina, untuk hiasan perempuan. Kalau buat perempuan maka nggak masalah. Kenapa? Karena dipakai. Tapi kalau buat laki boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah laki mah pakai umumnya laki-laki aja. Jam-jam yang biasa. Kalau yang kuningan nggak masalah, tapi kalau yang emas, perak buat laki-laki haram. Bosan sekarang kan bisa aja diakalin, pakai aja cincin yang sepuhan. Jadi emas yang bohong-bohongan, nah, tinggal dipoto ya kan, dipoto. Laki atau perempuan, udah khitbah, udah lamaran, sama aja. Kenapa sama aja? Karena niatnya untuk tiruan, untuk sibek, ya, untuk tasbih, untuk musyabah.
ya, untuk menyamakan. Itu secara hukum fikih sebetulnya sama, teman. Hati-hati. Ya, walaupun bukan emas, yang laki pakai cincin yang sepuan kuning, sementara yang perempuan pakai asli emas. Itu hukumnya tetap haram juga. Kenapa haram? Karena dia ngakalin, dan tujuan dia, niat dia adalah menjadikan itu seolah-olah seakan cincin emas, maka tetap haram. Dulu pernah saya sampaikan, ini teman-teman air putih. Ya, terus teman-teman ngomong, lagi ngobrol gitu kan, lagi ngopi segala macam, yang laki atau yang perempuan, air putih. Terus ngomong, yuk kita mabok yuk. Padahal air putih, yuk kita mabok yuk. Ini anggur nih, ini AO nih. Misalnya gitu kan, Mas Dika masuk ke sana. Maka air putih itu seketika itu juga jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena niatnya akad mulutnya sudah mengatakan ini anggur, ini AO, ini miras. Makanya nggak boleh sembarangan mulut tuh. Minum udah usah ngomong mabok, jangan. Minum aja dulu, gitu. Minum, gitu nggak masalah. Tapi kalau mabok ya jadi mabok bener. Walaupun kita nggak mabok kayak orang air putih. Ya, walaupun airnya air putih, tapi kitanya udah menisbatkan hukum anggur, kita udah menisbatkan menyandarkan hukum AO miras kepada air putih tersebut. Maka sama halnya tadi itu, sama kayak cincin yang digunakan, walaupun cincinnya bukan emas, kita udah menyandarkan, udah meniatkan cincin itu sebagai cincin emas, walaupun itu sepuhan. Jadi wagoirihima ya, bukan cuma wadah doang, tapi semua hal yang ada berbau emasnya. Kalau selama dia buat pajangan, buat simpenan, tetap hukumnya haram. Lanjut. Faslun fi istimali alati siwak. Faslun adapun pasal selanjutnya fi istimali alat siwaki, tentang penggunaan alat siwak. Wahwa adapun siwak itu min sunanil wudu'i, termasuk bagian daripada sunnah berwudu. Wayut laku dan dimutlakan apa siwak aidon juga alama dengan sesuatu atau dengan perkara yustaku yang bisa bersiwak bihi dengannya. Jadi alatnya apa saja yang bisa digunakan untuk bersiwak. Di antaranya min arokin, seperti kayu arok, wanahwihi dan semacamnya, semacam kayu arok. Kalau di kitab-kitab yang lebih rinci lagi disebutin pokoknya dia kasar, ya, yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Wasiwaku dan adapun siwak itu mustahabun, disunahkan. Mustahab kata lain dari sunnah ya. Sunnah, mustahab, mandub, itu namanya sunnah sama aja. Fi kulli halin, pada setiap keadaan atau pada setiap kondisi. Nah, siwak itu disunahkan pada setiap keadaan atau kondisi. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan tanzihan, secara tanzih. Makruh itu ada makruh tanzih, makruh biasa, ada makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, liso ini bagi orang yang puasa. Kalau bagi orang yang puasa, menurut sebagian ulama makruh kalau sudah tergelincir matahari, berarti masuk waktu zuhur ya. Fardon, baik puasa fardu au naflan atau puasa sunnah. Wa nuzulu, nah itu tak ya. Wa tazulu, tambahin titiknya, kurang. Wa tazulul karohatu, wa tazulu, dan hilang hukum apa al karohatu, kemakruhannya bersiwak, biguru bi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Berarti pas buka ya, maka sudah tidak lagi makruh. Jadi makruhnya itu kalau setelah habis zuhur. Tapi waktaro lebih memilih siapa An-Nawawiyu, Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi sendiri lebih memilih ada mal karohati, hukum tidak adanya kemakruhan bersiwak mutlakon, secara mutlak. Kalau Imam Nawawi punya pendapat kagak, mau siang juga kagak masalah, siwak mah siwak aja, tetap sunnah. Dan saya lebih condong sama pendapat Imam An-Nawawi, ya selama tidak ada yang nyelip ya siwaknya, kecuali siwaknya ditempelin ke nasi,
ya, nasi dimasukin baru itu ya, itu mah bukan nyiwak, itu mindo. Wahwa adapun bersiwak, ayis siwaki maksudnya bersiwak, sunnah bersiwak itu fisalasati mawadia, ada pada 3 tempat atau 3 keadaan. Sunnah bersiwak ada pada 3 tempat atau 3 keadaan. Itu asyaddu lebih atau sangat apanya, istihbaban disunahkannya. Diambil dari kata habba, disenengin, mustahab. Mustahab itu berarti ya disenengin sama Nabi. Itu asyaddu istihbaban, lebih sangat disunahkan. Jadi sunahnya sangat sunnah muakkad. Min ghairiha, dibandingkan selainnya. Maksudnya dibandingkan 3 keadaan atau 3 tempat tadi. Apa saja tuh 3 keadaan, 3 kondisi yang sangat sunnah untuk bersiwak? Ahaduha adapun yang pertamanya itu inda taghayyuril fami, ketika berubahnya keadaan bau mulut. Min azmin, sebab azm. Apa tuh azm? Kila dikatakan huwa adapun azm, maksudnya sebab azm itu sukutun, diamnya mulut. Mulutnya diam. Tawilun, yang terlalu lama. Teman-teman kalau diam aja itu mulutnya bau lama-lama, ya, bau mulut kita. Kenapa? Ya orang mulut kita apa aja masuk. Indomie masuk, nasi masuk, risol masuk, bakwan masuk, tempe masuk, ya enggak? Apalagi enak, seblak, ya kan, somai. Ya wajar aja, berarti yang di dalam perut kita kan sampah. Nah teman-teman masukin sampah, terus sampahnya ditutup, terus dibuka, kira-kira wangi apa bau? Bau kan, sama aja perut kita ini sampah, apa aja masuk, ya kan? Nah, terus mulut kita ngebuka, udah lama diem aja, diem, sekolah diem aja, pas jam istirahat, wah, itu menyebar kemana-mana itu, wah, itu sekelas bisa pingsan. Nah itu sunnah bersiwak. Wakilah dan dikatakan juga maksudnya azm. Ya, kalau tadi pendapat yang pertama yang maksudnya azam adalah diam yang terlalu lama. Pendapat yang kedua dikatakan itu tarkul akli, karena meninggalkan makan. Maksudnya adalah enggak makan. Ya makanya puasa itu sunnah bersiwak menurut Imam An-Nawawi. Karena kan kita kagak makan di situ. Wa inna maqala, dan hanya saja berkata musannif atau mu'alif pengarang kitab, wa ghairihi, ya lafaz ghairihi selain azam. Azam bisa dimaknai lamanya mulut diem, bisa juga dimaknai karena enggak makan-makan. Selain daripadanya maksudnya itu lias mula, agar mencakup taghayyurul fami, akan perubahannya bau mulut, bi ghairi azmin, dengan sebab selain azam. Jadi maksudnya musonef tadi kan ngomong sunnah siwak itu bukan cuman karena azam, ya, tapi juga selain azam. Nah maksudnya selain azam adalah karena mulut itu bisa juga bau, bukan cuman karena lamanya diam, gitu. Bukan karena puasa kagak makan kagak minum, tapi bisa juga dengan sebab-sebab lain. Ka'akli dirihin, seperti makan makanan yang memiliki bau atau aroma, karihin yang kurang sedap. Min saumin, seperti bawang merah, orang Jawa bilang berambang. Wabaslin, dan bawang putih. Habis makan bawang merah, habis makan bawang putih, digaduk lagi kan. Nah biasanya yang makan doyan makan acar, ya kan. Nah itu kan bau mulut kita. Wa ghairihima, atau selain makan keduanya, selain makan bawang merah, bawang putih, makan makanan yang berbau nyengat. Apa ya contohnya? Jengkol, pete, apa lagi? Duren. Enggak, kalau duren masih penting ya. Masih ada wangi-wanginya lah. Tapi kalau pete, jengkol kan, nah, sepakat orang baunya tidak sedap ya. Nah itu juga termasuk ya. Jadi bukan cuman baunya mulut karena diam doang, bukan cuman karena tidak makan, tapi kalau makan pun makannya makanan yang tidak sedap, itu kita disunahkan bersiwak. Nah itu yang pertama. Yang kedua,
Wasanya adapun yang kedua, sunnah bersiwak itu indal qiyami, ketika bangkit. Ketika bangkit maksudnya ayil istaiqozi, maksudnya saat terjaga atau bangun, minan naumi, dari tidur. Teman-teman bangun tidur, ya sunnah bersiwak. Wasali sudah ada pun keadaan atau kondisi yang ketiga di mana kita sunnah bersiwak itu indal qiyami, ketika kita bangkit atau berdiri, ila sholati, untuk melakukan sholat, untuk melaksanakan sholat. Fardon, baik sholat fardu, au naflan, atau sholat sunnah. Jadi mau teman-teman sholat fardu atau sholat sunnah, hukumnya sunnah bersiwak. Wayata'akadu, dan sunnah mu'akad aidon juga. Jadi sunnah mu'akad itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Fi ghairi salasati, selain pada 3 tempat al-madhkurati, yang telah disebutkan tersebut. Mima, dari perkara, huwa yang ada pun dia itu madhkurun, yang disebutkan fil mutawwalati, pada kitab-kitab yang panjang penjelasannya atau yang panjang perinciannya. Jadi selain 3 keadaan tadi, ada juga hal-hal atau keadaan-keadaan yang kita sunnah bersiwak. Qiraatil Qur'ani, seperti membaca Quran. Sebelum baca Quran, bersiwak dulu. Wasfirolil asnani, dan ketika menguningnya gigi-gigi. Ya, kalau padi menguning bagus, kalau gigi menguning jor-jor, jorok ya. Wayusanu, dan disunahkan juga apa ayat untuk berniat. Nah, seperti pelajaran kemarin ya, jangan lupa niat juga bisiwaki, untuk siwak, as-sunata, dengan sunnah. Niatnya gimana? Ya udah pakai bahasa Indonesia. Nah, saya niat bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu, saya niat bisiwaki, dengan bersiwak, sunatan, sunnah lillahi ta'ala. Ya, nawaitu bisiwaki atau nawaitu siwaka sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat bersiwak karena Allah Ta'ala. Wa ayastaka, nah hendaknya bersiwak biyaminihi, dengan tangan kanan. Nah, siwak itu kalau bisa pakai tangan kanan lebih afdol. Wa yabda'a, dan memulai bersiwak bil janibil aimani, dengan bagian kanan atau dengan arah yang kanan. Min fammihi, dari mulutnya. Diambil dari arah kanan atau ke arah kanan dari mulutnya. Wa ayyumirrahu, dan menjalankannya ala saqafi halqihi, pada bagian atau langit-langit tenggorokan. Imroron, dengan melewatinya perlahan-lahan. Latifan, atau dengan cara lembut. Wa ala karosi agrosihi, lalu pada gigi-gigi geraham. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk senantiasa bersiwak. Ya. Bedanya tadi, kalau untuk orang yang puasa, aswaku mudhirahu lil fami. Jadi siwak itu kata Nabi mensucikan mulut, mardotul lirabbi, dan membuat ridho Tuhan, membuat ridho Allah pada kita. Nah, siwak ini kayak gini ya, teman-teman bisa dapetin di toko-toko minyak wangi atau sebagainya. Beli aja ngomong siwak, biasanya udah diplastikin, kayu siwak. Nah, kayu siwak yang bagus kalau ngikutin sunnah dengan kayu arok. Jadi kayu siwak itu diambil dari jenis kayu arok. Ya, tapi kalau nggak ada kayu arok, dengan apapun yang berbahan agak kasar, jangan terlalu kasar ya, lembut sedikit nggak apa-apa, yang sekiranya bisa membersihkan gigi. Misalnya apa, teman-teman pakai baju, bisa pakai buat siwak. Jadi bagian ininya dipakai buat siwak. Yang penting baju sendiri, jangan baju teman. Ya jangan pinjam baju lo ya. Atau misalnya kerah ya, kerah baju boleh buat siwak. Intinya sesuatu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Tapi yang afdol adalah menggunakan kayu arok. Ya. Nah, tadi coba kita ulang. Sunnah bersiwak setidaknya minimal 3 keadaan. Apa yang pertama tadi? Setelah azm.
Ya, apa tuh azam? Ketika mulut sudah lama diem aja, toto boker, ya kan? Diem aja, ya kan? Toto kentut. Nah, atau ditafsirkan juga ulama, ditakwil maknanya azam adalah karena kagak makan-makan. Jadi ngomong tapi nggak makan-makan. Berarti ada azam, ada bau mulut tadi karena lamanya dia tidak makan. Nah, makanya tadi saya sampaikan, kalau menurut Imam An-Nawawi nggak ada masalah orang puasa bersiwak. Tapi kalau menurut sebagian ulama, kalau sudah tergelincir matahari ya, zawal syamsi, kalau matahari sudah tergelincir berarti masuk waktu zuhur, maka makruh bersiwak. Ya, maka sebagian ulama ada yang mengatakan haram, tapi yang jumhur ulama adalah yang makruh. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi enggak. Ini sama seperti berkumur. Ya, teman-teman dulu waktu kita bahas di takrib, kalau menurut Imam An-Nawawi berkumur walaupun matahari sudah di atas kepala kita berarti masuk waktu zuhur ya. Itu kagak makruh. Ya, jadi tetap sunnah ya sunnah, kagak ada kemakruhan walaupun orang itu puasa. Nah, tapi ada catatannya ya, selama yang dikeluarkan itu diperkirakan, ditakdirkan sudah sejumlah dengan apa yang masuk ke dalam mulut dia. Gitu. Jangan kumur-kumurnya air segini keluar, ya itu doang. Nah, itu berarti banyak yang masuk ke dalam. Nah, itu jelas ya. Nah, yang dikhawatirkan orang kumur-kumur ya, mutmadhah kalau dalam bahasa fikih, berkumur-kumur saat wudhu kan yang dikhawatirkan kalau airnya masuk ke dalam tenggorokan. Itu yang bisa menyebabkan batal puasa. Tapi kalau kita yakin bahwa yang kita kumur-kumur itu keluar sepenuhnya, adapun di bagian tersisa di pinggir-pinggir, di sela-sela bibir, sela-sela mulut, itu rukhsah, wajar. Ya kan? Yang penting kita udah meludahin, weh gitu. Udah keluar gitu. Dan kita benar-benar yakin memastikan bahwa sisa air bekas kumur-kumur kita tadi waktu berwudu sudah benar-benar keluar. Maka menurut Imam An-Nawawi kagak makruh. Tapi buat mereka yang ragu, khawatir, itu makruh. Ditambah lagi bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di surga baunya diganti sama Allah seperti bau minyak kasturi, bau minyak misik. Jadi kalau teman-teman puasa kan baunya kan nyengat banget ya, mungkin kita sendiri bisa pingsan gitu kan ya. Nah, itu nanti teman-teman kalau di surga diganti tuh baunya itu seperti bau kasturi, bau minyak misik gitu ya. Itu jadi karena sebab azam yang pertama. Yang kedua apa tadi? Indal qiyam, ketika dia bangkit atau bangun, maksudnya istaiqozi, dia keluar, dia sadar ya minan naumi dari tidur. Kalau teman-teman bangun tidur, sunnah juga bersiwak. Terus yang paling bagus indal qiyamis sholat, ketika seseorang akan melaksanakan sholat, baik sholatnya fardu, au naflan, atau sholatnya sunnah. Jadi mau sholat fardu mau sholat sunnah, hukum bersiwak sunnah. Ya, dan kalau secara umum banyak ya, tadi misalnya qiraah Quran, baca Quran, ya teman-teman zikir, ngaji, baca kitab itu juga sunnah bersiwak ya. Atau tadi misalnya ketika gigi sudah menguning. Nah, sunnahnya bersiwak tadi selain dengan menggunakan kayu arok, di sini juga yang paling bagus tangan kanan. Jadi boleh aja siwak pakai tangan kiri, tapi yang afdal pakai tangan kanan. Untuk siwaknya sendiri, kalau dalam kitab Asya Al-Bujairami disebutin, kalau bisa siwak itu tidak lebih pendek dari 4 jari, tidak lebih panjang dari sejengkal. Ya, jadi yang bagus siwak itu tidak kurang dari 4 jari. Jadi jangan terlalu pendek, jangan juga lebih dari sejengkal. Jadi lu panjang banget. Ya, jadi susah. Wah, itu gosok ini kan. Nah, jangan ya. Jadi kalau bisa ya sedang ya, inilah sedang nih. Ya, tidak melebihi sejengkal, ini nggak lebih dari sejengkal ya. Dan melebihi 4 jari. Karena nanti dalam kitab-kitab fikih diterangkan sunnah bersiwak itu megangnya nggak begini. Karena memang ciri fikih suatu adat yang bisa jadi ibadat. Ya, saya ulang. Ciri fikih suatu yang adat secara umum menjadi ibadat itu harus berbeda dari kebiasaan, dari adat. Orang biasanya umum memegang apapun, teman-teman megang apapun pasti pegangnya begini, ya kan? Nah, ini adat namanya. Teman-teman megang apapun, megang pulpen, begini pasti.
Itu adat namanya. Nah, supaya jadi ibadah, maka harus berbeda antara adat dengan ibadah. Makanya ulama-ulama fikih mengkategorikan, menyusun, ya, membuat satu perbedaan ketika memegang kayu siwak, bukan dengan tangan kiri tapi menggunakan tangan kanan. Lalu cara memegangnya, jari jempol sama jari kelingking diselipin. Ini ya, ya boleh praktek pakai pulpen nggak apa-apa, pulpen, pensil, yang penting jangan gosok, ya, tajam itu pensil. Nah, kira-kira begini, kelihatan ya. Jadi jari jempol masukin, jari kelingking masukin. Jari 3 ini ada di sini, jadi 3 ada di depan. Paham ya? Nah, ini kaifiyah ini, tata cara ini untuk menunjukkan bahwa berbeda antara adat megang sesuatu dengan bersiwak. Karena kalau begini, ya teman-teman dapat sunah bersiwak, tapi nggak dapat keabdolan. Ya, kalau siwaknya begini, maka disunahkan siwaknya begini. Nah, terus kemudian dimulai dari bagian ke kanan, dari arah ke kanan. Nah, di sini ada 2 kaifiyah. Boleh teman-teman dari tengah, bagian atas, terus ke kanan, ya, digosok secara pelan-pelan. Beda sama gosok gigi ya. Kalau teman-teman gosok gigi dari tengah, gosok ke kanan, lalu terus dari tengah lagi gosok ke kiri. Lalu dari bawah gosok ke kanan, terus tengah lagi bagian ke kiri. Itu kaifiyah yang pertama. Atau kaifiyah yang kedua, langsung dari kanan. Ya, dari kanan digosok bagian kanan, lalu putar bagian kiri. Ya, nanti bawah juga gitu. Ingat tangannya begini ya. Ya, tangannya begini. Jadi dari bawah, dari kanan gosok ke bagian kiri. Lalu kemudian langit mulut. Mulut kita begini, langit mulutnya digosok. Sunahnya juga ya. Jadi langit mulut digosok dan bagian gigi geraham. Jadi semua gigi kena. Ya, jadi perhatikan ya, sunahnya seperti itu. Jadi megangnya begini. Posisinya begini. Nah, dari sini ke kanan. Ya, terus ke kiri. Yang umumnya orang begitu, tapi kalau mau dari sini pun nggak masalah. Nggak masalah ya. Terus dari yang bagian bawah ya, terus bagian bawah. Atau tadi dari tengah ke sini, ke kanan, dari tengah ke kiri. Lakukan 3 kali. Nah, sambil berniat nawaitu siwaka atau nawaitu bisiwaki. Kalau siwaka berarti jadi maf'ul, kalau bisiwaki jadi majrur. Nawaitu siwaka sunatan lillahi ta'ala atau nawaitu bisiwaki sunatan lillahi ta'ala. Kalau mau doa, ini saya tulis doanya, nanti dipoto sama Uda. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisani wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani. Ya Allah, putihkanlah gigi saya. Ya Allah, baikkanlah lisan saya. Jadi supaya lisannya bagus. Wasabit, dan tetapkanlah ya gusi-gusi rongga-rongga mulut saya. Wa afsih, dan fasihkanlah lisan saya. Dengan siwak semoga kita ini bisa melakukan itu semua. Dan yang lebih hebat, Nabi bilang 1 rakaat orang sholat dengan siwak itu bandingannya 70 rakaat orang sholat tanpa siwak. Jadi saya sholat nih 1 rakaat saya pakai siwak. Teman-teman sholat 70 rakaat baru keselawan 1. Ya, makanya usahain jangan sampai ninggalin siwak. Perkara yang mudah tapi banyak disepelein sama orang ya, banyak diremehin sama orang. Kadang-kadang ustadznya nerangin siwak, dia sendiri kagak pakai siwak. Jadi usahain. Saya alhamdulillah sejauh ini kadang-kadang malah suka nyariin kalau siwak hilang, tanya sih saya. Atau di kantong baju, mana siwak ini? Kan udah terbiasa pakai siwak. Jadi kalau siwak nggak ada, malah aneh aja gitu. Walaupun sikat gigi tetap ya, teman-teman sikat gigi. Sikat gigi ya untuk kebersihan secara maksimal aja. Sedangkan siwak itu untuk sunnahnya. Ya, baik, mudah-mudahan manfaat. Faslun fi furudul wudu'i, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil